Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara instalasi aplikasi Mendeley Desktop dan cara penggunaannya. Dimana pada video tutorial ini yang akan kita jadikan referensi adalah file PDF dari jurnal yang kita download di Google Scholar. Oke, langkah pertama kita langsung aja buka Google Chrome kesayangan Anda, kemudian cari Mendeley Desktop. Oke, boleh mana saja Mendeley Desktop for Windows karena saya menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian download Mendeley Desktop software. Oke, kemudian di sini ada download Mendeley Desktop for Windows. Saya klik aja. Oke, kemudian akan proses mendownload file Mendeley Desktop sebesar kapasitasnya 54,933 MB. Untuk download tergantung kecepatan koneksi ya teman-teman. Kalau lambat ya mungkin membutuhkan waktu beberapa menit. Oke, kalau sudah di download, kita langsung aja boleh ya klik open. Saya menggunakan Internet Download Manager atau open folder juga tidak masalah, tergantung dari teman-teman, atau dari flash disk setelah di copy. Oke, saya klik open aja. Saya minimize browsernya, kemudian klik yes. Kalau ini nanti tidak nampak di video tutorial, user account control, klik yes. Oke, kemudian akan dibawa ke Mendeley Desktop setup, kemudian klik next, kemudian I agree. Biarkan secara defaultnya atau standarnya dipilihkan oleh sistem, kemudian klik next. Oke, next saja langsung. Tunggu berapa saat proses penginstalan. Oke, kemudian pada teks run Mendeley Desktop itu boleh saja dihilangkan checklistnya atau boleh di checklist ya. Artinya apa? Apabila kita checklist, begitu kita finish, klik finish, aplikasi Mendeley Desktop akan langsung dijalankan. Oke, kita klik finish. Oke, kemudian setelah kita klik finish dan welcome to Mendeley, kita akan diinstruksikan untuk memasukkan email dan password. Kalau teman-teman belum punya akun di Mendeley, silahkan klik register dengan menggunakan email dari Gmail ataupun dari institusi. Oke, saya akan coba memasukkan account saya pilih checklist, saya sign it in. Artinya kalau kita menjalankan aplikasi Mendeley Desktop, kita tidak perlu login lagi. Oke, kemudian saya ketikkan email saya.
kemudian inputkan password. Oke, kemudian klik sign in. Oke, kalau dia muncul kotak dialog ya, kotak dialog seperti ini, welcome to Mendeley, itu boleh di close. Oke, boleh di close. Apa sih kotak dialog ini? Oke, jadi nantinya kalau kita klik install now berarti kita menginstal plugin Mendeley ke Microsoft Word, tapi kita boleh saja close saja. Nanti akan saya install pluginnya melalui menu tool saja, biar kita beritahukan bahwasanya mana sih plugin Mendeley Desktop. Oke, kita klik close. Oke, boleh klik next. Ini dibaca sekedar informasi. Oke, boleh diperbesar ya. Ini kenapa dia berputar, ini masih sinkronisasi. Kenapa? Karena aplikasi Mendeley Desktop ini membutuhkan koneksi internet. Kenapa? Karena nantinya apabila kita menggunakan PC rumah, kita keluar mungkin ke kantor atau ke nongkrong ke kafe sambil ngerjain penelitian atau skripsi jurnal, itu nantinya akan secara otomatis tersinkronisasi ke beberapa device atau laptop yang sudah kita install aplikasi Mendeley. Oke, di sini ada my library, ini artinya folder-folder mana yang akan dijadikan nantinya referensi. Ini pemetaan, ini saya buat pemetaan aja sih, itu tergantung dari teman-teman. Kalau tidak mau dipetakan per folder nggak masalah juga. Oke, ini masih sinkronis downloading file. Ini tergantung dari koneksinya ya teman-teman, koneksi internet yang jelas. Jadi sebenarnya di dalam aplikasi Mendeley ini untuk referensi nanti kita bisa mengambil file yang namanya berextension RIS, tapi video ini akan saya buat referensinya menggunakan file PDF yang kita download dari beberapa publisher ya, atau langsung dari Google Scholar untuk mencari jurnalnya nantinya, dan akan dibawa ke publishernya, yaitu website dimana kita akan mendownload jurnal-jurnal itu sebagai referensi. Apakah kita mau mengetik skripsi terus jurnal. Oke, ya masih 10. Oke, mungkin bisa di ini saja, tidak apa-apa teman-teman. Mungkin karena keadaan ininya ke koneksi internetnya. Oke, sebentar. Ini tidak akan saya potong-potong videonya, jadi bagaimana cara sinkronisasinya. Yang penting kita buka aplikasi Mendeley Desktop, kemudian kita login dengan email dan password kita, kemudian secara otomatis akan sinkronisasi. Ini sinkronisasinya mungkin lambat ya, karena mungkin koneksi internet teman-teman. Oke, ada 88 jurnal yang sudah saya jadikan referensi, di mana saya
untuk membuat laporan penelitian, apakah hibah, terus kemudian untuk jurnal ya, untuk seminar nasional. Oke, sembari kita menunggu, yang saya bilang tadi, plugin itu harus kita cek terlebih dahulu di Microsoft Word-nya. Langsung aja buka Microsoft Word-nya. Oke, coba perhatikan di menu reference setelah aplikasi Microsoft Word-nya dijalankan. Seharusnya dia ada di sini ya, di sini tuh teman-teman. Di sini harusnya ada Mendeley, simbol Mendeley. Oke, kenapa belum ada? Karena pluginnya tadi yang pertama waktu saat loading awal itu saya close. Seharusnya boleh saja langsung kita install, tapi kalau mau install manual belakangan juga nggak masalah. Setelah aplikasi Mendeley-nya dijalankan, caranya untuk menginstal plugin Microsoft Word-nya, klik menu tool, kemudian install MS Word plugin. Nah, kalau dia sudah muncul plugin installed atau terus kemudian ada install yang terblok hijau, artinya sudah terinstall. Bagaimana kita cara ceknya? Ya, setelah ini kita okekan saja. Kemudian kita buka kembali Microsoft Word-nya. Oke. Kemudian kita pilih blank dokumen, kemudian klik menu reference. Coba perhatikan, nah di sini sudah ada insert citation yang sudah bersimbolkan logo dari Mendeley, aplikasi Mendeley-nya. Oke, teman-teman. Oke, kita tutup aja, kita close. Oke ya, sembari menunggu sinkronisasi ya, mungkin bisa saja kita cari beberapa jurnal yang akan nantinya kita jadikan referensi, apakah itu di skripsi, apakah itu di jurnal ya. Oke, caranya kita buka browser kita, terus kemudian boleh saja kita ketikkan Google Scholar, enter ya. Kalau sudah muncul langsung aja Google Scholar. Oke, di sini bahasa saya bahasa Indonesia, jadi Google Cendekia. Oke, jadi kita cari, misalkan kita mau mencari siapa yang akan kita cari, boleh judul artikel, autornya atau penulisnya. Misalkan kita cari penulisnya Supiyandi, kemudian kita klik search. Oke, jadi di sini ada tentang profil pengguna untuk Supiyandi. Jadi ada tutor ilmu komputer Universitas Pembangunan Pancabudi, dirujuk sudah 466 kali. Jadi semua artikel yang ada di Google Scholar-nya ini Bapak Supiyandi ini, jadi sudah dirujuk. Oke, ini jadi ada sistem penunggung keputusan pengangkatan guru tetap menerapkan metode Work Some Product Assessment atau WASPAS yang ditulis atau yang dipublish di tahun 2018. Kemudian ini ada juga di tahun 2020 ya, di tahun 2020 mungkin kita bisa buka saja yang sudah dirujuk 12 kali. Oke, kita klik di sini judulnya, open new link boleh, atau klik kanan open new link. Oke ya, jadi di sini ada Supiyandi, kemudian ada Andisya Putra Utama Siaan, kemudian Alfiandi, semuanya dari Universitas Pembangunan Pancabudi, dan menerbitkan jurnal di Jurnal Media Informatika Budi Dharma yang sudah terakreditasi Sinta 3.
Nah, seperti Cinta 3 ya, Cinta 3. Oke, kemudian bagaimana cara mendownload artikelnya? Kita klik cari full text yang di sini ada berlambangkan icon PDF, kemudian kita klik. Kemudian kalau mau dibaca di sini juga bisa. Kalau sudah nampil PDF view-nya, langsung aja download di PDF. Oke, download di PDF. Sebentar teman-teman. Oke, setelah sudah download di PDF, kita simpan aja di desktop ya, supaya nanti kita mencarinya lebih gampang. Oke, kita klik save. Oke, kita klik start download. Oke, sudah. Kemudian kita cari lagi mungkin, atau kita cari yang namanya mungkin sistem pendukung keputusan metode SAW atau sistem informasi desa. Kita klik di sini sistem informasi desa. Kemudian di sini ada pengembangan website dan sistem informasi desa di Kabupaten Tulungagung. Kemudian ada rancang bangun dan semuanya ada beberapa yang sudah dipublis. Oke, kita cari aja contoh yang mungkin ini ya, yang rancang bangun informasi. Oke, ini saja ya. Ini tahun 2017. Oh, ini tahun 2019 yang terbaru. Biasanya pencarian referensi itu lebih bagus 3 tahun sebelum tahun berjalan atau 5 tahun mundur dari tahun berjalan. Oke, kita klik kanan, open link new tab, artinya dibawa ke lembaran baru ya. Ini dibawa ke Jukanti ya, Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi. Kemudian bagaimana cara downloadnya ya, kita cari lagi di sini PDF atau ikon PDF, kemudian klik, tunggu berapa saat, kemudian oke kan. Oke, kita simpan juga di desktop saja ya toh. Oke, klik start download. Kalau sudah, close. Oke, ini boleh kita minimize. Bagaimana cara memasukkan artikel yang sudah kita download tadi? Contohnya kita di sini kita buat baru. Saya buat di sini aja testing reference. Oke, tekan enter. Nah, kemudian setelah ditekan enter, muncul dia terbuat folder. Klik di bagian kanan ya, testing reference. Kemudian klik kanan, add file. Kemudian cari di desktop yang tadi, klik open. Oke, klik. Kita klik dulu. Kalau dia sudah terbaca di sini di bagian kanan yaitu detail. Nah, ini terus type-nya adalah jurnal artikel, sudah benar. Kemudian terbit di Jukanti, tahun berapa, volume berapa, sudah jelas. Abstraknya apa. Oke. Kemudian klik kanan lagi, add file. Kemudian cari jurnal yang kedua tadi, baru kemudian klik open. Oke, kita klik di sini. Sudah. Oke, sudah. Oke, sudah benar di Jurnal Media Informatika Budi Dharma. Oke, di tahun 2020 volume 4 di halaman 567. Oke, bagaimana cara untuk mencitasinya atau menjadikan jurnal ini menjadi sebuah referensi di skripsi kita, di jurnal ya. Oke, mungkin kita ambil lah salah satu contoh. Misalkan kita ambil ya, misalkan kita ambil di sini. Oke, klik kanan copy, terus kemudian buka Microsoft Word-nya. Oke, klik pastekan, kita ganti jenis tulisannya mungkin biar rapi.
ya, rata kanan kiri. Terus kemudian kita ambil lagi jurnal yang kedua, ini boleh ditutup saja, di close. Kita ambil yang kedua. Oke, misalkan kita ambil di sini pembangunan desa saat ini sampai bla bla bla, di mana ya, sampai mana kita buat, atau sehingga bisa diakses dan bisa diakses. Oke, mungkin bisa saja sampai di sini. Terus kita kemudian klik kanan, copy, kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word. Oke, kita no spacing kan, kita ganti ini tulisannya, ya kita rapikan deh. Biasanya kalau dia berbeda ya, template atau layout dari masing-masing jurnal. Oke, kita ratakan kanan kiri, sudah ya. Oke, bagaimana cara agar ini bisa kita tampilkan nama jurnal yang kita jadikan referensi tadi, dikutip dari mana kalimat paragraf ini. Oke, caranya kita klik di sini di akhir paragraf, ataupun juga boleh di tengah paragraf, nggak masalah. Ini tapi sebagai contoh, di sini juga boleh, di sini pun juga boleh. Oke, jadi kita letak di sini, kemudian kita klik kursor ya, kursornya kita letak di akhir paragraf atau di tengah paragraf juga nggak masalah. Kita klik di sini, kemudian kita klik menu reference di Microsoft Word, baru insert citation. Setelah muncul kotak dialog track by author, kita klik aja go to Mendeley. Kan tadi kutipannya dari jurnal Supyandi yang diterbitkan di MIB. Double klik, kemudian kita klik cite. Oke, biarkan dia secara defaultnya akan nampil seperti ini kutipannya. Kemudian yang kedua juga kita klik misalkan di tengah di sini ya, di sini di paragraf, di tengah paragraf, kemudian insert citation, kemudian klik go to Mendeley, kemudian double klik jurnal yang kita jadikan atau yang kita kutip. Double klik Asmara, Jimmy, baru klik cite ya, atau cite kalau bahasa Indonesianya, cite, send citation to plugin, klik. Oke, nah sudah, biarkan dia secara otomatis seperti ini. Oke, bagaimana untuk menampilkan jurnal tersebut yang nantinya pada daftar referensi atau daftar pustaka? Oke, tetap, tapi dengan catatan kita harus letakkan di di file yang sama. Di lembar berbeda juga nggak masalah ya, di lembar yang berbeda juga masalah, tapi di file yang sama. Oke, kemudian kita klik di sini, ketik mungkin atau referensi atau daftar pustaka misal. Oke, klik, baru kita insert, di klik menu reference pada Microsoft Word-nya, kemudian insert bibliography, klik, nah, akan nampil. Oke, mungkin jenisnya berbeda, nggak seperti ini, boleh stylenya kita pilih di sini. IEEE kalau tidak ada langsung di sini, kita boleh klik more style, klik more style, kemudian kita cari IEEE biasanya yang untuk pengutipan jurnal, kemudian klik use this style. Oke, kalau sudah done, oke, berubah dia. Nah, ini juga berubah, atau kalau sudah kita ganti aja lagi. Nah, boleh stylenya mau yang seperti apa, mau nampilin semua penulis atau autor, atau yang kita ambil pakai IEEE boleh. Terus kemudian pakai American Psychological Association,
silakan, tergantung dari template-nya dan apa yang diperbolehkan ketetapannya. Oke. Nah, seperti itu. Kira-kira bila ada pertanyaan ataupun mungkin kesan pesannya, silakan ketikkan di kolom komentar. Oke, silakan, mungkin bisa dipilih ya, mungkin IEEE biasanya untuk skripsi, American Psychological Association. Oke, tergantung dari teman-teman, baru boleh saja kita blok, terus kemudian kita ratakan kanan kiri. Oke. Nah, misalkan Pak mau nambah lagi, boleh. Misalkan kita kutip lagi, misalkan jurnal yang lain, tapi harus ingat. Oke, misalkan kita klik di sini. Oke, mungkin bisa ini kita double klik boleh, atau kita cari yang lain, boleh saja. Yang penting oke, kita double klik di sini. Oke, misalkan kita kutip, double klik, di blok, kemudian copy, kemudian kita letakkan pada MS Word. Kalau sudah diatur, oke, tinggal klik di sini, kursornya letakkan di mana yang akan dijadikan kutipan dan akan ditampilkan kita dari mana mengutipnya. Letakkan di akhir paragraf atau di tengah paragraf, tergantung dari pengutipan kita. Kemudian klik menu reference di Microsoft Word, insert citation, kemudian go to Mendeley, cari jurnal apa yang kita buat referensinya, double klik, kemudian cite, ataupun juga boleh langsung di sini klik jurnalnya, mau klik di sini. Oke, baru dia akan secara otomatis muncul bibliografinya. Oke, teman-teman dan pemirsa, bila ingin memberikan kesan pesan, silahkan di kolom komentar ataupun pertanyaan, insya Allah kita jawab. Dan saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.